wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Juliani. Saya guru sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Oke, SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, Islami. Nah, oke baik, ketemu lagi dengan saya kali ini. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah. Tapi kali ini kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah kelas 10 sejarah minat. Oke. Kelas 10 untuk sejarah minat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang keterkaitan manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, kalau kemarin sudah kita bahas tentang keterkaitan manusia hidup dalam ruang dan waktu, kali ini dalam perubahan dan keberlanjutan. Seperti itu. Oke. Nah, berbicara tentang perubahan. Ada yang tahu nggak sih apa itu perubahan gitu? Nah, jadi sebenarnya perubahan ini dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya gitu. Bahkan setiap harinya bisa saja kita mengalami yang namanya perubahan gitu. Tapi kita udah tahu belum sih apa arti perubahan itu gitu? Atau hanya ya berubah-berubah aja lah Bu gitu enggak ya? Nah, jadi kalau perubahan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu suatu hal atau keadaan yang berubah, peralihan, penukaran. Nah, itu menurut KBBI. Nah, perubahan merupakan gejala yang umum terjadi pada masyarakat manusia. Perubahan adalah proses masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Jadi memang setiap manusia yang hidup di bumi itu akan selalu mengalami perubahan. Tidak akan ada manusia yang statis, hidupnya datar aja gitu, tanpa perubahan, tanpa apapun dari lahir hingga tua gitu, tidak ada. Jadi memang setiap kita akan merasakan namanya perubahan, baik itu nanti ada perubahan cepat maupun perubahan lambat. Gitu, macam-macam perubahan ada banyak ya. Tuh. Nah, oke, next. Nah, sehingga kalau kita simpulkan, perubahan itu adalah sebuah kodrat yang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan merupakan bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Setiap individu di dalam kehidupan pasti akan merasakan perubahan, seperti yang tadi saya katakan gitu ya kan. Apalagi di dalam sejarah. Kita mempelajari sejarah dari masa praksara, sebelum mengenal tulisan, kemudian masuk masa zaman Hindu, Buddha, zaman Islam. Nah, setiap masa itu tidak ada yang sama gitu. Bahkan hampir sebagian besar itu sangat-sangat berbeda. Hanya sebagian kecil saja lah yang sama gitu. Jadi memang dari awal itu sudah mengalami perubahan, yang namanya perubahan gitu ya, itu dalam sejarah. Jadi kita akan bahas contoh perubahan dalam sejarah, baik itu yang cepat maupun lambat gitu ya. Oke, nah ini dianya perubahan dalam sejarah. Nah, seorang filsuf ya, Heraklitus, mengatakan istilah pantaring, yang artinya tidak ada yang tidak berubah. Semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Jadi kalau di pelajaran sosiologi itu kalian akan belajar tentang perubahan yang dia terjadi secara alamiah dan juga yang terjadi karena memang dibuat gitu ya kan. Yang memang terjadi secara alamiah dan tidak terjadi secara alamiah gitu. Nah, sama dengan perubahan dalam sejarah pun seperti itu gitu. Nah, jadi memang ya mengalir saja perubahan ini gitu. Bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari, dia terjadi ya sejalan dengan kita menjalani hari-hari gitu. Nah, disadari atau tidak disadari perubahan itu pasti. Lalu ada Wertheim. Dia menuliskan sebuah kata, sebuah kalimat, yaitu history is a continuity and change. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Jadi ketika kita berbicara tentang sejarah, maka kita akan berbicara tentang perubahan. Ketika kita berbicara sejarah, maka kita akan berbicara tentang kesinambungan. Gitu. Nah, apa bedanya sejarah dengan kesinambungan? Oke, tadi kalau apa bedanya berkesinambungan dengan perubahan gitu ya. Nah, kalau perubahan tadi kita sudah tahu ya artinya. Lalu kalau yang berkesinambungan apa tuh?
Oke, di slide selanjutnya ya. Nah, perubahan yang berlangsung dengan lambat itu disebut evolusi. Ingat ya, evolusi itu perubahan yang lambat. Kalau perubahan yang cepat itu disebut dengan revolusi. Makanya nih, dalam sejarah kita akan nanti itu ada di kelas berapa ya? Di kelas 12 kalau nggak salah itu belajar tentang revolusi industri, itu ya kan? Revolusi Inggris. Nah, jadi revolusi itu adalah perubahan yang cepat itu dan mendasar. Nah, lanjut, perubahan yang mengarah kepada perubahan yang lebih baik itu disebut progresif. Nah, dan perubahan yang mengarah ke keadaan yang lebih buruk itu disebut regresif. Jadi, setiap perubahan itu dianya ada yang buruk dan ada juga yang baik gitu. Tidak semua perubahan itu berdampak kepada kebaikan. Banyak perubahan yang juga berdampak kepada keburukan. Nah, ada juga nanti yang terjadinya perubahan itu tergantung kita menyikapinya. Bagaimana kemudian suatu perubahan itu kita bisa memilah lah perubahan mana yang bisa berdampak baik untuk diri sendiri ataupun yang berdampak buruk gitu ya kan. Namun untuk lebih jelasnya tentang itu akan dipelajari di sosiologi ya. Nah, kalau di sini kita membahas ke lebih sejarahnya peristiwa yang sudah terjadi ya. Tapi tetap konsep perubahan itu tetap sama. Tuh. Nah, ini dia contoh perubahan. Contoh perubahan dalam sejarah. Nah, perubahan cepat dalam sejarah contohnya Bu apa? Oke, ketika kota Hiroshima dan Nagasaki, ingat ya, ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Nah, ini salah satu contoh dari perubahan cepat. Karena adanya sebuah peristiwa terjadinya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki itu membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu perubahan yang cepat. Lalu perubahan yang lambat. Contohnya, penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Nah, ini termasuk ke dalam perubahan yang lambat. Kenapa? Karena dianya menjalani proses yang cukup lama gitu. Kalau tadi kan terjadinya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki itu terjadi pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus. Sedangkan pada tanggal 15 Agustusnya Jepang itu sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu gitu. Sedangkan kalau perubahan yang lambat tadi itu perubahan penerapan politik etis di Hindia Belanda karena terjadinya sebuah penerapan politik etis yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada masa itu ya. Maka itu mendorong kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Tetapi terjadinya perubahan di situ, perubahan yang berupa kebangkitan nasional itu dikatakan sebagai perubahan yang lambat karena dia mengalami proses yang cukup lama, gitu ya. Oke, kita next. Nah, jadi dalam sebuah perubahan kita akan mengenal yang namanya faktor pendukung. Pasti ada dong yang melatar belakangnya ataupun yang mendukung terjadinya sesuatu hal. Contohnya saja perubahan gitu, jelas ya. Ada faktor pendukung dari proses perubahan. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Adanya proses difusi, tahu ya difusi yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu yang satu ke individu yang lain. Nah, jadi di sini maksudnya contoh sederhananya kita yang tinggal di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita punya kebudayaan yang sangat-sangat banyak gitu. Antara satu desa dengan desa yang lain, dengan desa tetangganya saja itu bisa kebudayaannya berbeda, gitu ya kan. Nah, kita contohkan dalam satu desa A dengan desa B itu memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, karena adanya terjadi kontak itu hubungan ya antara kebudayaan yang A tadi dengan kebudayaan B, maka terjadilah proses difusi gitu, penyebaran unsur-unsur kebudayaan sehingga jadi bisa desa A ini tadi menerapkan atau juga masyarakatnya itu mengadopsi kebudayaan dari tetangganya karena mereka punya hubungan kontak tuh. Nah, itu contoh sederhana ya. Lalu sistem pendidikan formal yang maju, jelas sistem pendidikan sangat-sangat menjadi faktor pendukung terjadinya sebuah perubahan.
gitu. Karena memang pendidikan kita itu kan memang mengikuti dengan proses perubahan yang terjadi. Pendidikan kita pada awal tahun 2000-an aja dengan yang sekarang pada tahun 2020, rentang waktu 20 tahun itu sangat-sangat berbeda, gitu ya kan? Bisa dalam hal kurikulumnya, kemudian peraturan-peraturan dalam pendidikan, ilmu pengetahuan yang disampaikan pada pendidikan tahun awal 2000-an itu berbeda dengan yang sekarang jelas. Ilmu pengetahuan yang sekarang semakin berkembang sehingga yang diajarkan itu juga mengikuti dengan perkembangan ilmu gitu ya. Nah, itu salah satu pendorong ataupun pendukung. Lalu yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Ya, keinginan kita untuk maju juga menuntut kita untuk bisa beradaptasi dengan yang namanya perubahan. Kalau kita ingin maju, maka kita harus berani mengambil sebuah langkah perubahan. Kalau misalkan kita tidak berani untuk mengambil langkah perubahan, maka kita tidak akan pernah maju. Gitu. Kita akan ya mentok pada posisi itu saja, gitu. Karena kita tidak berani untuk berubah. Lalu yang keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang atau deviation. Nah, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Jadi ini bisa lebih kepada nanti perubahan yang berakibat buruk gitu ya kan. Nah, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang ini juga menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya sebuah perubahan. Lalu yang kelima, sistem terbuka pada lapisan masyarakat. Ya, adanya sistem terbuka pada lapisan masyarakat itu sangat mendorong proses perubahan terjadi pada masyarakat itu sendiri. Lalu adanya penduduk yang heterogen. Nah, heterogen itu yang bermacam-macam, ya. Karena memang kita, apalagi saat sekarang gitu ya kan, mudahnya mendapatkan informasi dari luar gitu, bahkan dari luar negara, dari luar benua, bahkan seluruh informasi seluruh dunia bisa kita akses zaman sekarang gitu ya kan. Jadi adanya penduduk yang heterogen itu juga menjadikan suatu proses perubahan cepat terjadi dalam masyarakat. Lalu ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu ya. Misal nih, kita tidak puas dengan satu bidang kehidupan gitu. Sehingga itu akan mengakibatkan nanti berusaha untuk terjadinya perubahan. Gitu ya. Kemudian adanya orientasi ke masa depan. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi ya, sistem pendidikan formal yang maju. Ketika kita menginginkan menjadi masyarakat yang maju, maka kita harus mampu beradaptasi ataupun berani mengenal yang namanya sebuah perubahan. Nah, ada faktor pendukung, ada juga nih faktor penghalang dari sebuah perubahan. Oke, apa aja tuh faktor penghalang dari perubahan? Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan pun ada yang cepat dan juga ada yang lambat. Jadi, salah satunya itu yang kenapa proses perubahan itu bisa lama juga terjadinya atau terhambat, yaitu karena ilmu pengetahuan itu berkembangnya juga lama. Tuh. Tapi ini tidak semua ilmu pengetahuan yang berkembang lambat, itu hanya ada beberapa. Dan yang kedua, sikap masyarakat yang tradisional. Nah, sikap masyarakat yang tradisional ini di sini maksudnya adalah sikap masyarakat yang tertutup. Nah, biasanya masyarakat tradisional ini adalah masyarakat yang tinggal di jauh daripada pusat kota. Bisa kita katakan di pedesaan, tetapi tidak semua orang pedesaan itu dianya bersikap tradisional, tidak gitu. Bahkan ada juga yang bersifat terbuka sikapnya. Nah, tetapi biasanya orang yang masyarakat tradisional ini orang-orang yang tinggal di pedesaan ataupun di pedalaman gitu, yang mereka memiliki sikap masih tertutup dengan dunia lain, maksudnya dengan dunia luar gitu. Nah, kita lihat saja masyarakat yang tinggal di dalam hutan gitu kan, mereka itu sangat menutup diri gitu. Bahkan ada yang mereka memang tidak ingin kenal dengan dunia luar gitu, dengan kemajuan mereka tidak mau, karena mereka beranggapan bahwasanya mereka ingin tetap melestarikan adat mereka dari bagaimana mereka kenal hingga saat ini gitu. Nah, memang nantinya
perubahan ini ternyata bisa merusak adat istiadat, kebudayaan gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapi perubahan itu gitu. Seharusnya kita yang bisa memilih perubahan, bukan nantinya perubahan yang menjadikan kita juga berubah seperti itu. Lalu yang ketiga, adanya kepentingan yang tertanam dengan kuatnya. Ini maksudnya tidak adanya suatu kepentingan gitu yang memang sudah tertanam kuat dari sejak awalnya gitu. Lalu adanya prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Biasanya ini terjadi pada masyarakat yang pernah mengalami hal-hal yang buruk di masa lampau, sehingga mereka masih bisa dikatakan sebagai trauma ataupun masih beranggapan bahwasanya hal-hal baru itu hanya akan mendatangkan keburukan. Seperti itu. Lalu yang kelima, adanya hambatan bersikap ideologis. Nah, ideologis ini pandangan ya. Lalu adat atau kebiasaan. Nah, ini adat atau kebiasaan. Jadi ada sebagian masyarakat yang tidak ingin terlalu mengikuti perubahan, apalagi zaman modern saat ini gitu ya kan. Karena beranggapan bahwasanya itu dapat merusak adat atau kebiasaan. Dan memang nyatanya benar gitu. Ketika kita tidak mampu untuk memilah sebuah perubahan, maka adat atau kebiasaan itu bisa luntur juga. Gitu. Ya, seperti dengan yang saat ini kita alami. Gitu ya. Nah, itu adalah faktor-faktor penghalang dari sebuah proses perubahan. Nah, kita masuk kepada keberlanjutan dalam sejarah. Nah, apa sih keberlanjutan itu gitu ya? Jadi kita udah singgung. Nah, keberlanjutan atau kesinambungan artinya dalam mempelajari sejarah kita harus menyadari bahwa serangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan. Nah, misalnya awal pertamanya kita mempelajari sejarah dari masa praaksara sebelum mengenal tulisan. Nah, masa praaksara itu kan awalnya. Nah, kita hidup di masa sekarang, di abad 21 ya, awal abad 21. Nah, kita hidup di masa sekarang itu merupakan cerminan atau keberlanjutan dari masa-masa sebelumnya. Itu namanya keberlanjutan. Lalu yang kedua, Ruslan Abdul Ghani mengatakan bahwa ilmu sejarah ibarat penglihatan terhadap 3 dimensi. Nah, memang sejarah ini meliputi 3 dimensi. Yang pertama, penglihatan ke masa silam, yaitu masa lalu, masa yang sudah dilewati. Lalu ke masa sekarang, masa yang dimana saat ini kita berdiri, masa dimana saat ini kita sedang mengalaminya. Lalu ke masa depan, masa yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tuh. Nah, jadi memang sejarah yang meliputi 3 dimensi ini, masa lalu, masa saat ini, dan masa yang akan datang. Oke. Lalu Arnold Toynbee, dia mengatakan bahwasanya mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Itulah makanya dikatakan kalau peristiwa sejarah adalah guru kehidupan. Kita bisa banyak belajar dari peristiwa sejarah. Baik itu peristiwa keberhasilan di masa lampau ataupun peristiwa memilukan di masa lampau. Di mana keberhasilan di masa lampau bisa menjadi tolak ukur untuk kita saat ini bisa berhasil juga gitu. Sedangkan masa silam di masa lalu itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk ya masa silam itu tidak terulang kembali di masa saat ini. Ya. Nah, contoh keberlanjutan. Oke. Apa sih contoh daripada keberlanjutan itu? Nah, yang pertama, Wangsa Sailendra berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun. Jadi keberlanjutannya itu ya sekitar 250 tahunnya itu. Lalu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri dari masa kerajaan Hindu-Buddha berdiri dari masa kerajaan Kutai hingga kerajaan Majapahit. Itu kan keberlanjutan dari kerajaan Kutai ke kerajaan Majapahit. Itu sampai sini paham ya? Nah, perubahan dan keberlanjutan dapat diketahui dengan membandingkan 2 peristiwa atau lebih pada masa lampau. Jadi kalau hanya satu peristiwa kita tidak bisa tahu nih apa perubahannya, apa keberlanjutannya. Misal masa praaksara, apa perubahannya? Kita mana bisa tahu gitu. Karena
harus ada perbandingan untuk kita bisa mengetahui perubahan. Misal nih, masa praaksara dengan masa Hindu-Buddha, oh iya, corak kehidupan masyarakat praaksara itu seperti ini, sedangkan corak kehidupan masyarakat Hindu-Buddha itu seperti ini loh gitu. Sehingga ada bandingan, makanya kita bisa tahu di mana letak perubahan yang terjadi. Seperti itu. Nah, jadi harus ada minimal dua peristiwa atau lebih. Kemudian keberlanjutan sama. Keberlanjutan itu kan tadi, misal nih contohnya yang seperti tadi ya, masa kerajaan Hindu-Buddha jadi kerajaan Kutai hingga Majapahit. Kan ada dua, Kutai dan Majapahit. Itu contohnya. Sebagai contoh, nah masa praaksara dan masa Hindu-Buddha. Tadi yang saya katakan. Nah, keberlanjutan dalam masa praaksara yaitu ketika perkembangan masa praaksara stabil hingga berabad-abad. Nah, keberlanjutan. Jadi dia berlanjut dari abad ke abad. Itu namanya keberlanjutan. Nah, sedangkan perubahannya di mana? Perubahannya terjadi saat ditemukannya tulisan. Praaksara kan artinya sebelum mengenal tulisan. Ketika sudah mengenal tulisan, maka terjadilah perubahan. Terjadi juga perubahan pada nama masanya, seperti itu. Lalu perubahan terjadi. Ya, perubahan terjadi karena tadi ditemukannya tulisan. Tuh, dan karena ditemukannya tulisan, maka masanya berubah jadi masa yang kita kenal dengan masa Hindu-Buddha. Nah, begitu pula perubahan pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Jadi berkelanjutan pada masa Hindu-Buddha dan Islam, dari masa praaksara, Hindu-Buddha dan Islam, begitu seterusnya. Nah, dan ditunjukkan dengan adanya perubahan saat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, kerajaan masa Hindu-Buddha tadi berubah ketika mulai adanya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, itulah maka terjadinya perubahan. Nah, itulah materi singkat kita hari ini tentang keterkaitan manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Tuh. Nah, jadi memang kehidupan manusia itu selalu dilandasi atau selalu diiringi dengan namanya perubahan-perubahan. Tidak dapat dipungkiri gitu. Karena memang tidak ada manusia yang statis. Walaupun ada beberapa masyarakat yang kita kenal dengan masyarakat tradisional gitu ya kan, mereka menutup diri dari perubahan, tapi tetap mereka sedikit banyaknya melakukan perubahan gitu, tetapi mungkin dalam skup yang lebih kecil, yang perubahannya itu tidak terlalu besar, terlihat besar seperti itu. Oke, baik, sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu di video-video pembelajaran lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.